ada yang memicu dia menghasilkan HCl, ada yang menghambat. Yang memicu adalah histamin, asetilkolin, dan gastrin. Yang menghambat adalah somatostatin. Ini yang sudah dipelajari dengan Dr. Aren kemarin. Lalu mekanisme pembentukan HCl seperti apa? Di situ di dalam sel parietal ada proses-proses di sini, kemudian di membran yang dekat dengan lumen lambung, isinya lambung, ruangnya lambung itu terjadi ini, dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya, artinya Mas dan Mbak siap-siap bahwa apa yang Bu Intan sampaikan itu cukup kompleks. Karena dari sini aja kan sudah kelihatan bahwa anak pinak mind map-nya banyak. Berarti sudah siap mental bahwa ini nanti banyak yang harus dipelajari. Ini belum yang fungsi pankreas, itu baru gaster. Ini yang pankreas, ini yang hati, ini yang ini bintang perbesar ya, empedu. Jadi materi hari ini cukup banyak gitu ya. Mungkin kalau dikuasai langsung hari ini tidak bisa, perlu waktu untuk baca lagi 1 jam gitu at least mungkin untuk menguasai. Dan Mas dan Mbak bisa memulai dari peta konsep ini sehingga bisa mempelajari secara menyeluruh. Nanti di tiap kotak ini, kalau Mas dan Mbak sudah siap untuk mempelajari, itu kita bisa klik di mana saja. Misalnya kita klik tentang sel parietal, itu nanti akan ada keterangan yang dari sumber itu, tidak dari sumber lain-lain. Itu tentang sel parietalnya. Ini hanya mengambil dari materi di tempatnya Bu Intan saja, begitu. Kemudian misalnya saya mau tahu yang misalnya kelenjar pilorus gitu ya. Tadi Bu Intan klik ini, sekarang klik ini. Nah, begitu Mas dan Mbak. Jadi kalau menurut saya ini bagus untuk melihat secara umum dulu, baru kemudian melihat secara detail. Itu untuk peta pikir. Nah, setelah kita belajar peta pikir, ini kita matikan ya. Kita matikan, sebentar. Saya tidak bisa begitu menguasai ada. Kalau misalnya sudah dengan belajar dengan mind map, Mas dan Mbak juga bisa membuat ringkasan video untuk membantu. Kalau misalnya aku capek sekali ini, saya habis praktikum, habis responsi, tapi saya pengen belajar sambil tiduran atau sambil nonton pasif aja gitu ya. Kita bisa minta dibuatkan ringkasan video yang nanti kita akan lihat sampelnya. Untuk membuat ringkasan video ini satu hari kita hanya punya kuota 3 kalau gratis. Jadi tidak bisa tiap hari. Oh iya, tadi Bu Intan langsung klik ya, harusnya kita bisa mengatakan bahwa apa sih yang menjadi fokus. Biasanya Bu Intan memerintahkan coba buatkan rangkuman yang fokusnya untuk mahasiswa kedokteran dan sebagainya. Seperti itu kita bisa minta, lalu kita bisa minta buat. Nah, prosesnya itu agak lama kalau buat video ya, wajar ya. Mungkin sekitar setengah jam dan sebagainya. Kita tinggal dulu, baru kita nanti bisa masuk ke sana untuk lihat. Tapi Bu Intan sudah punya sampelnya. Selanjutnya, kita juga bisa gunakan kartu tanya jawab untuk ngecek kalau kita sudah selesai belajar. Kita pengen mengecek kita udah tahu atau belum. Itu bisa buat kartu tanya jawab gitu ya. Ini masih buat ya kartu tanya jawabnya, nanti kita lihat lagi. Dan kita juga bisa membuat kuis untuk memahami, untuk mengecek pemahaman kita. Nanti kita gunakan Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini sedang dikerjakan. Tapi mungkin nanti kita ini saja, saat kita nanti benar-benar kuliah, terus kita benar-benar buka kuisnya sama-sama, terus kita kerjakan sama-sama, langsung gitu aja. Nah, berarti untuk prolog kuliah kita hari ini tentang penggunaan notebook LM, harapan Bu Intan nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu Mas dan Mbak belajar. Walaupun Bu Intan yakin gaya belajar tiap orang berbeda-beda. Ada yang cocok, silahkan dipakai. Ada yang nggak cocok ya, monggo silahkan. Bu Intan hanya menyampaikan saja. Oke, ini kartunya ya. Misalnya di bagian dari gaster, kelenjar oksitik, lokasinya di mana? Ada yang masih ingat? Oksitik loh. Fundus sama korpus. Nah kayak gitu. Terus nanti, kayak
kalau mau ruangan kan minta ditebaki. Nah sekarang mungkin kamu nggak usah lagi, kamu tebak-tebakan sama notebook RM aja, misalnya kayak gitu. Nah oke, sekarang kita kembali ke kuliah kita ya, Mas Hendra sekalian. Untuk awalan Bu Intan ingin menunjukkan hasil Bu Intan buat 2 hari yang lalu. Notebook LM membuatkan kita video yang panjangnya 8 menit. Video ini 8 menit. Tolong di cermati betul. Nanti kita akan ulang, tapi paling nggak 8 menit ini Mbak dan Mas kalau bisa fokus 100%, nanti ya mungkin ya 20% dari kuliah kita sudah bisa tercapai gitu ya. Baik, kita mulai ya. Dalam sistem gastrointestinal dan HEPA, 2 sistem yang bekerja sama dengan sangat erat untuk pencernaan dan metabolisme tubuh kita. Dalam tujuan pembelajaran kita, pertama, menjelaskan fungsi sekresi dan inhibisi gastrin. Kedua, menjelaskan fungsi sekresi pankreas dan peran enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Ketiga, kita akan membahas fisiologi HEPA, sirkulasi splanchnicus, dan metabolisme bilirubin. Dan yang keempat, menjelaskan mekanisme sekresi empedu, sistem biliar, sirkulasi enterohepatik, serta fungsi garam empedu. Mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Oke, kita masuk ke tujuan pertama kita, memahami fungsi sekresi gaster dan bagaimana proses ini dihambat atau diatur. Di dalam lambung kita punya 2 tipe kelenjar utama, kelenjar oksintik dan kelenjar pilorus. Nah, seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, keduanya sangat berbeda. Kelenjar oksintik lokasinya di fundus dan korpus. Fokus utamanya adalah sekresi asam dan pencernaan protein lewat sel parietal dan sel chief. Sebaliknya, kelenjar pilorus yang ada di antrum lebih berperan dalam regulasi hormonal dan perlindungan mukosa melalui sel G dan sel-sel mukus. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Bagaimana sel parietal itu diatur? Jadi, ada 4 pemain utama di sini. 3 di antaranya, yaitu histamin, asetilkolin, dan gastrin, ini tugasnya adalah sebagai stimulator. Mereka mendorong sekresi asam hidroklorida. Di sisi lain, ada somatostatin yang dilepaskan oleh sel D yang fungsinya seperti rem. Dia adalah inhibitor yang kuat, tugasnya menekan pelepasan gastrin dan histamin. Keseimbangan antara stimulator dan inhibitor ini krusial sekali. Sekarang kita lihat proses biokimianya, bagaimana asam lambung itu terbentuk di dalam sel parietal. Prosesnya multitahap, dimulai dari pembentukan asam karbonat dari CO2 dan air. Asam ini kemudian terdisosiasi. Ion hidrogen secara aktif dipompa keluar ke lumen lambung, diikuti oleh ion klorida dan akhirnya membentuk HCl. Sementara itu, bikarbonat akan ditukar masuk ke dalam aliran darah. Sekresi asam lambung ini tidak terjadi sekaligus, tapi dalam 3 fase yang berbeda. Fase sefalik, yang dipicu hanya dengan berpikir atau mencium bau makanan, menyumbang sekitar 30%. Porsi terbesarnya, 60%, terjadi di fase gastrik, yaitu saat makanan sudah benar-benar ada di dalam lambung. Sisanya 10% ada di fase intestinal, di mana sekresi justru sebagian besar akan dihambat. Mari kita lanjutkan ke tujuan kedua kita. Sekarang kita akan melihat sekresi pankreas dan peran vital dari enzim-enzim yang dihasilkannya. Pankreas itu unik karena punya fungsi eksokrin dan endokrin sekaligus. Bagian eksokrinnya terdiri dari sel asinar dan sel ductus yang tugasnya menghasilkan enzim pencernaan dan bikarbonat untuk menetralisir asam. Nah, bagian endokrinnya terdiri dari sel-sel islet yang melepaskan hormon seperti insulin dan glukagon langsung ke aliran darah untuk regulasi glukosa. Jadi, poin utamanya adalah sekresi pankreas punya 2 fungsi vital yang saling melengkapi. Pertama tentu saja, pencernaan enzimatik untuk memecah makronutrien. Dan kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah netralisasi asam dari kimus lambung. Ini penting untuk menciptakan lingkungan pH yang optimal agar enzim-enzim tadi bisa bekerja efektif di duodenum. Lalu siapa yang mengatur semua ini? Jawabannya adalah hormon, terutama selama fase intestinal yang menyumbang 80% dari total sekresi. Jadi begini, ketika asam dari lambung masuk ke duodenum, tubuh akan melepaskan sekretin. Hormon ini merangsang sel ductus untuk mengeluarkan cairan kaya bikarbonat. Nah, ketika yang masuk adalah lemak dan asam amino, hormon yang dilepaskan adalah kolesistokinin atau CCK yang tugasnya merangsang sel asinar untuk melepaskan enzim-enzim pencernaan. Sekarang kita akan beralih ke tujuan ketiga kita,
fungsi HEPA atau hati yang sangat beragam, sistem sirkulasi uniknya, serta metabolisme bilirubin. Hati sering disebut sebagai pabrik biokimia utama tubuh kita. Fungsinya sangat luas, mulai dari pusat metabolisme nutrisi, detoksifikasi racun lewat sel Kupfer, dan enzim sitokrom P450, memproduksi empedu untuk pencernaan lemak, dan yang sangat penting, melakukan konjugasi bilirubin agar larut dalam air dan bisa diekskresikan. Konsep kunci di sini adalah sirkulasi spontaneous. Ini adalah sistem sirkulasi yang sangat khusus. Darah yang kaya nutrisi dari usus tidak langsung kembali ke jantung, tapi mampir dulu ke hati melalui vena porta. Tujuannya apa? Agar hati bisa memproses nutrisi yang baru diserap dan menyaring toksin terlebih dahulu sebelum darah didistribusikan ke seluruh tubuh. Metabolisme bilirubin itu mengikuti jalur 4 langkah yang sangat spesifik. Dimulai dari pemecahan hemoglobin dari sel darah merah tua yang menghasilkan bilirubin bebas. Bilirubin ini kemudian diangkut ke hati untuk dikonjugasi yang membuatnya larut dalam air. Di usus, ia diubah oleh bakteri menjadi urobilinogen dan sterkobilinogen yang pada akhirnya memberikan warna khas pada urin dan feses kita saat diekspresikan. Oke, tujuan keempat kita akan fokus pada mekanisme sekresi empedu, sistem biliar, dan perannya yang sangat krusial dalam pencernaan lemak. Garam empedu disintesis di dalam hepatosit. Bahan dasarnya adalah kolesterol. Proses ini membentuk asam empedu primer. Dan asam-asam ini kemudian dikonjugasikan dengan glisin atau taurin agar menjadi agen pengemulsi yang lebih efektif. Pelepasannya mirip seperti sekresi pankreas diatur oleh hormon sekretin dan CCK. Sekretin meningkatkan volume empedu dan CCK merangsang kontraksi kantung empedu. Tubuh kita punya proses daur ulang yang sangat efisien untuk garam empedu yang kita kenal sebagai sirkulasi enterohepatik. Seperti yang bisa dilihat di sini, setelah disekresikan dan menjalankan fungsinya, sebagian besar garam empedu diserap kembali secara aktif di ileum terminal dan kembali ke hati melalui vena porta untuk digunakan lagi. Dan seberapa efisien proses ini? Sangat efisien. Sekitar 95% dari total garam empedu yang disekresikan itu diserap kembali setiap harinya dan didaur ulang. Artinya tubuh hanya perlu mensintesis ulang sebagian kecil saja. Jadi untuk merangkum, empedu itu sangat esensial, tidak hanya untuk emulsifikasi dan penyerapan lemak, serta vitamin larut lemak, tapi juga sebagai jalur ekskresi untuk produksi sisa seperti bilirubin dan kelebihan kolesterol. Selain itu, empedu juga ikut membantu menetralisir asam di duodenum. Terakhir, mari kita rangkum secara singkat bagaimana semua sistem yang sudah kita bahas ini terintegrasi dan bekerja sama secara fungsional. Proses pencernaan itu seperti sebuah orkestra yang terkoordinasi dengan sangat baik. Lalu memulainya, lalu pankreas dan hati merespons sinyal dari usus. Pankreas akan mengeluarkan enzim dan bikarbonat, sementara hati dan kantung empedu melepaskan empedu. Konduktor dari semua ini adalah sinyal-sinyal hormonal seperti CCK, sekretin, dan gastrin yang memastikan setiap organ merespons pada waktu dan dengan intensitas yang tepat. Baik, sebagai penutup, mari kita terapkan semua yang telah kita pelajari. Coba Anda pikirkan sebuah kasus klinis. Apa yang akan terjadi jika seorang pasien mengalami obstruksi pada ductus biliaris communis? Berdasarkan fisiologi yang baru saja kita bahas, bagaimana ini akan mempengaruhi metabolisme bilirubin dan kemampuan pasien untuk mencerna lemak. Ini adalah jembatan antara teori dan praktik klinis yang penting untuk Anda kuasai. Baik, Mas dan Mbak sekalian, kalau misalnya dari ini saja, mungkin dari ini saja, dan dibandingkan dengan yang sudah dipelajari di SMA, informasi barunya berapa? Di bawah 50% atau di atas 50%? Di atas. Di atas. Padahal ini masih tugas Bu Intan masih di atas ini lagi. Jadi ini baru awalnya. Masih banyak detail yang harus kita pelajari. Jadi artinya saya pahami tidak mudah. Tapi mau nggak mau harus, karena itu tadi kalau ada kasus klinis misalnya gangguan ke ductus biliaris, kalau kita nggak paham fisiologi ductus biliaris, kita nggak akan bisa memperkirakan manifestasi klinis, apalagi titik terapinya di mana dan sebagainya kan. Berarti ini harus kita pelajari kalau kita memang mau jadi dokter kan, gitu ya. Nah, tapi saya tuh khawatir nanti hari ini tidak bisa, saya nanti di belakang pasti akan ngebut-ngebut. Karena saya hanya punya waktu 1 jam, sekarang lebih baik kita presensi dulu ya. Kita presensi dulu saja, sehingga nanti kalau Bu Intan ngebut-ngebut di belakang juga nggak lupa. Oke.
Jadi saya nggak bisa banyak poin, nggak bisa pakai, tapi saya bisa gunakan untuk navigasi selainnya. Nah, tapi saya nggak bisa poin. Oke, berarti tadi kalau dari video tujuannya ada ada 4. Yang pertama tentang gaster, yang kedua tentang pankreas, yang ketiga tentang hati, yang keempat tentang pembentukan empeduman seperti itu. Kita mulai. Ya. Itulah tujuan pertamanya, menjelaskan fungsi sekresi dan inhibisi gaster. Itu nanti Bu Intan diminta buat satu soal. Fungsi sekresi pankreas dan peran enzim. Kok nggak bisa penuh ya? Biasanya kalau dosen-dosen lain penuh nggak? Saya nggak tahu ya kok nggak bisa penuh nih. Saya di belakang sini nggak bisa lihat. Ada yang bisa menggunakan nggak ya? Apa aku nggak bisa? Ada yang bisa mengatur? Kalau dengan dokter Arif bisa penuh nggak? Soalnya saya pakai 16:9 rasionya. Ya wes ya mas, coba lihat di ininya masing-masing ya. Kan bisa ya wes ya. Nanti kelamaan. Lalu menjelaskan fisiologi hepar, sirkulasi splanik, metabolisme bilirubin, kemudian sekresi empedu, struktur dan fungsi sistem biliar dan sirkulasi intrahepatik. Ini Bu Intan pakai warna merah karena biasanya ketukar-tukar. Maka saya Bu Intan beri merah. Harapannya nanti sirkulasi splanik itu tahu, sirkulasi intrahepatik itu tahu, sistem biliar itu juga tahu. Oke, ini kayak udah lama sekali ini. Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan penjelasan mengenai proses-proses fisiologis tinggi. Itu, oke. Ya wes, ini sepertinya udah harus pensiun. Sudah setahun lebih. Nah, ini untuk fungsi dasar pencernaan, kita tahu bahwa pencernaan itu fungsinya luas, gitu ya. Hanya untuk kuliah hari ini kita fokuskan pada fungsi sekresinya, seperti itu. Ini kalau kita lihat di buku Konstanza bahwa sistem pencernaan itu tidak hanya gaster, pankreas, dan hepar, tapi juga sebelumnya di mulut dan esofagus dan sesudahnya. Hanya memang kali ini kita hanya fokus pada gaster, pankreas, dan hati. Sekarang untuk tujuan 1. Kita ulangi lagi secara umum. Saya yakin di anatomi, di histologi sudah menguasai. Kita tahu ada struktur kardia yang di atas itu ada di sini, lalu fundus yang di atas itu, lalu korpus atau body, lalu di sini antrum dan di sini pilorus. Itu satu. Itu struktur secara umum. Saya harus bolak-balik karena pointernya rusak. Mungkin dari sini gini aja ya. Nah, kemudian untuk ya, Bina duduk aja kalau gitu. Pointernya sudah pamitan. Ini untuk sel-selnya ada ini kan yang oksintik gitu ya. Nah, ini terdiri dari sel parietal dan sel chip yang ada di fundus dan ada di body. Itu ada 2 sel parietal dan sel chip. Sel parietal ini menghasilkan faktor intrinsik. Masih ingat ya faktor intrinsik itu buat apa? Untuk penyerapan vitamin B12. Kalau nggak ada itu vitamin B12 nggak bisa terserap, yang membuat sel parietal. Lalu dia juga utamanya kita pelajari dalam rangka membuat asam klorida yang sangat vital untuk pencernaan kita. Untuk sel chief itu fungsinya membentuk pepsinogen yang fungsinya untuk pencernaan apa? Protein. Nah, lalu di bagian antrum ada sel lain, namanya sel G dan sel mukus. Sebenarnya mukus juga ada di sini, tapi paling banyak di sini. Nah, sel G itu fungsinya membuat gastrin, mukus sel ya fungsinya membuat mukus karena dinding rahim ini harus dinding lambung itu perlu
dilindungi oleh semacam lendir untuk menjaga supaya tidak di autolisis lah oleh HCl-nya, sehingga harus ada mukusnya atau lendirnya. Itu seperti itu. Kita lanjut, ulangi ya. Jadi di fundus dan korpus ada kelenjar oksidatif, di antrum ada kelenjar pilorus. Selnya kalau di fundus dan korpus sel parietal dan sel chief. Di pilorus ada sel mukosa atau mukosel dan sel G. Kemudian untuk produk utamanya parietal adalah HCl dan faktor intrinsik. Pepsin menghasilkan pepsinogen, pepsin. Ini chief harusnya ya. Chief sel menghasilkan pepsinogen. Sel G menghasilkan gastrin, sel mukus menghasilkan lendir dan bikarbonat untuk melindungi dindingnya supaya nggak dirusak oleh HCl. Jadi ini salah ya, ini harusnya chief sel ya. Fungsi utamanya untuk sekresi HCl dan sekresi pepsinogen, sedangkan fungsi utamanya untuk regulasi hormon dan perlindungan mukosa. Ini pitnya ya, pitnya lebih dangkal, sedangkan ini pitnya lebih dalam. Oke ya Mas dan Mbak sekalian, moga-moga sudah bisa tercerna yang ini. Nah ini yang lebih complicated lagi Mas dan Mbak sekalian. Tadi di video sudah jelas bahwa ada 3 zat yang mendukung pengeluaran HCl, ada 1 zat yang menghambat. 3 zat yang mendukung adalah histamin, asetilkolin, dan gastrin. Yang menghambat adalah somatostatin. Nah untuk jenisnya ini kita ingat kembali yang Dr. Arif sampaikan. Ini jenis bahan kimia ini apa? Ada yang parakrin yang memang hanya kerja di dekat-dekat saja. Ada yang neurokrin yang distimulasi oleh saraf. Kemudian ada yang bisa kerja jauh dari tempatnya. Kemudian ini juga parakrin. Jadi ini jenisnya seperti yang sudah diajarkan Dr. Arif. Lalu untuk histamin, ini dihasilkan oleh sel yang kita tadi belum sebut, yang ada di dalam lambung juga. Namanya sel ECL, enterochromaphilite, begitu. Lalu kemudian kalau untuk asetilkolin ini didorong oleh sel vagus, maksudnya distimulasi oleh sel vagus. Gastrin dihasilkan oleh sel G, somatostatin oleh sel D. Sel D itu ada di mana? Ada di pankreas, gitu. Ini dari sumbernya. Nah ini juga penting Mas dan Mbak sekalian. Kenapa sih Bu Intan kok di merah-merah penting? Karena ini merupakan target banyak obat gastritis. Obat gastritis di counter ya, maksudnya di yang tersedia di market itu banyak sekali. Ada yang antagonis H2, ada yang antagonis M3, ada yang jadi kenapa kok Bu Intan kasih merah-merah? Karena ini sesuatu yang relevan. Kita harus tahu bahwa kalau histamin itu di reseptor H2-nya reseptor parietal, dia kerjanya asetilkolin di M3. Kalau gastrin di reseptor CCKB, seperti itu. Berarti kalau ini terstimulasi oleh histamin, asetilkolin, gastrin, nanti HCl-nya jadi banyak. Kalau obat-obat itu menghambat ini, maka HCl-nya berkurang, gitu ya gampangnya. Nah, somatostatin sebenarnya ada mekanisme di dalam tubuh secara homeostasis mengontrol supaya HCl itu tidak banyak terus gitu. Kalau banyak terus ya nanti kita bisa makhluk. Mekanisme kontrolnya adalah somatostatin itu. Ketika histamin itu menempel di reseptor H2, maka dia akan meningkatkan siklik AMP dan kemudian mengaktifkan pompa HKATPase sehingga H yang keluar di lumen itu meningkat. Seperti itu. Kalau untuk M3 asetilkolin itu dia tidak meningkatkan CAMP tapi meningkatkan CA intraseluler, tapi sama-sama juga meningkatkan pompa HKATPase sehingga H plusnya di lumen juga meningkat. Kalau H plusnya di lumen meningkat ya nanti HCl-nya jadi meningkat, gitu maksudnya. Untuk gastrin dia bisa meningkatkan pompa secara langsung, tapi dia juga bisa meningkatkan ECL untuk menghasilkan histamin. Jadi gastrin itu 2 gerbangnya. Dia bisa meningkatkan sel parietal itu sendiri atau lewat mekanisme meningkatkan histamin. Jadi sangat poten istilahnya gastrin itu karena 2 jalur. Sedangkan somatostatin itu menghambat dengan cara menghambat pelepasan sel G dan histamin.
Begitu. Mungkin ini sedikit complicated, tapi Bu Intan tetap paksa untuk masukkan karena memang itu tadi nanti di farmakologi penting untuk kita pelajari. Nanti di farmakologi itu ya semester 3 gitu kita belajar farmakologi, antara lain farmakologi obat-obat gastritis. Nah, sekarang mungkin Bu Intan juga minta perhatian. Daripada harus belajar sendiri kan, mending belajar sama saya kan, begitu. Karena sumber online ya memang harus tahu gitu kan. Nah, sekarang ini soalnya agak kompleks, maka saya akan berusaha menyederhanakan semampu saya. Ini adalah sel parietal, model sel parietal. Ini adalah rongga dinding, maksudnya rongga lambung, ruang lambung begitu. Ini adalah sel yang ditempeli sel parietal bersama pembuluh darahnya. Ya, kita lihat ya, ini pembuluh darahnya, kemudian ini sel parietalnya, ini adalah lumen atau ruang lambung gitu ya. Bagaimana HCl itu terjadi? HCl terjadi merupakan produk dari CO2 dan H2O yang berlimpah di tubuh kita, dikondisikan oleh karbonat anhidrase menjadi H2CO3 atau asam karbonat. H2CO3 ini karena tidak stabil, dia akan melepaskan H+ dan HCO3. Oke, sampai sini ya. H+ nya oleh pompa aktif ini akan dikeluarkan di lumen, di rongga. Tapi saat dia keluar, K harus masuk ke dalam untuk menyeimbangkan ion. Nah, di sisi lain HCO3 itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Ingat, HCO3-nya, karbonatnya dimasukkan ke dalam darah untuk membuat darah itu alkali, sehingga gasternya itu alkali gitu loh secara umum selnya, sehingga dia tidak mudah dirusak oleh asam untuk pertahanan diri gitu. Namanya alkaline type namanya, atau alkaline type itu bahasa apa ya? Pasang basa apa ya misalnya alkaline type. Nah begitu, selain itu ketika HCO3 masuk, yang negatif ini masuk, Cl jadi punya kesempatan untuk masuk, untuk menggantikan. Nah Cl juga bisa keluar, ketemulah H sama Cl, jadi HCl. Seperti itu. Nanti di sisi lain ini ada juga pompa NAK, tapi mungkin di sini tidak sangat krusial ya, jadi Bu Intan nggak bicarakan. Nah, secara umum seperti itu. Ini namanya membran apikal yang menghadap lumen, ini namanya membran basolateral yang menghadap pembuluh darah. Oke, Bu Intan nggak bisa lama-lama, jadi saya lanjutkan. Nah, lalu tadi di dalam video pembentukan asam lambung di dalam lambung itu ada siklusnya gitu. Bahkan ketika kita baru lihat makanan lewat di etalase rumah makan Padang gitu, kita ya Allah indahnya pemandangan itu gitu, kita mikir gitu ya. Terus kemudian pada saat kita sudah appetite-nya naik gitu ya, itu saraf vagus sudah melepaskan asetilkolin saat itu. Dan kita lihat asetilkolin punya reseptor M di sel parietal. Jadi sel parietalnya sudah bekerja untuk menghasilkan asam lambung even before kita makan sesuatu gitu ya. Selain itu, saraf vagus juga melepaskan gastrin releasing protein yang akan membuat gastrin menghasilkan sel G. Ya, begitu sel G-nya menghasilkan gastrin, ya gastrinnya bisa langsung menstimulasi parietal maupun menstimulasi histamin. Jadi sebelum makan apapun sudah ada sekresi awal HCl. Berapa persen sekresinya? Pada seluruh 30%. Nah, saat kita udah makan tuh, kita udah waktunya makan, terus kita telat masuk ke lambung. Yang terjadi kan di lambung ada regangan dari makanan ya, yang tadinya dia kecil sekarang teregang. Regangan itu lagi-lagi akan menghasilkan refleks vasovagal yang menambah semakin tingginya asetilkolin dan gastrin. Selain itu juga ada stimulasi langsung terhadap sel G, stimulasi HCl. Nah, karena ini sangat banyak yang bekerja di sini, maka sekresi HCl saat ini maksimal ada 60%. Ini fase gastrin. Nah, saat masuk makanan kemudian sudah tercerna dari gastrin masuk ke duodenum,
HCl masih diproduksi, masih tetap diproduksi saat itu. Nah ini produksinya 10%. Ketika makanan masuk ke duodenum, pertama masih ada stimulasi ringan dari gastrin, tapi setelah itu pankreas akan mendeteksi adanya makanan, kemudian dia akan menghasilkan sekretin, CCK, GIP dan sebagainya, juga somatostasin yang kemudian menghambat sehingga tinggal 10%. Habis itu kalau makanan udah sampai iodum dan sebagainya, terus kita nggak makan ya udah berhenti. Begitu, fasenya seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk kuis. Nah kuisnya kita pakai notebook LM aja. Dan ini berarti nanti Bu Intan bisa aja loh nggak bisa jawab. Moga-moga Bu Intan bisa jawab ya, karena kan saya nggak tahu soalnya apa. Oke. LM kita jawab sama-sama ya. Moga-moga Bu Intan kredibel ya, bisa menjawab ya. Studio, terus kita bikin kuis supaya kita happy, kita bikin, oh ini kuisnya saya nggak bilang kuis mudah. Harusnya saya bilang bikin yang mudah. Ya sudah ya, nggak apa-apa ya, nanti dimaafkan ya kalau Bintang salah ya. Ya, nggak apa-apa. Dosen tetap manusia. Oke, ini kita tunggu, biasanya sih nggak lama, hanya 1 menit 2 menit. Dan ini juga saya nggak bilang buat berapa soal gitu, kadang-kadang dia buat tuh 10 soal, kita nggak ada waktu kalau 10 soal, kita 5 soal pertama aja ya. Tadinya saya pengen buat soal udah 5 gitu, saya pengennya gitu. Ini kok lama ya? Ya udah saya buat lagi deh. Ini yang 5 soal mudah gitu ya. Tadi nggak bisa kita pakai karena kan kita mau hanya tujuan satu aja ya. Berarti kita buat 5 soal. Cuma ini tadi soalnya nggak cuma tujuan satu. Begitu, jadi nanti bisa tanya yang tujuan 2, tujuan 3 yang belum belajar kok ya. Berarti kita tunggu ini dulu. Kita kerjakan sama-sama. Oke. Kalau ditunggu itu sesuatu jadi kayak lama. Udah ya, kita klik. Ini ada 5 soal mestinya. Nggak bisa ya. Yuk kita jawab. Sel parietal yang ditemukan di kelenjar oksigenetik lambung bertanggung jawab untuk mensekresikan 2 zat penting. Salah satunya adalah faktor intrinsik, yang lain adalah HCl. Oke, good job ya. Berikutnya ya. Manakah di antara zat berikut yang berfungsi sebagai penghambat utama sekresi lambung? Selama fase gastrik, sekresi asam lambung, kehadiran peptida dan asam amino dalam lumen secara langsung merangsang sel tertentu untuk melepaskan hormon pemicu sekresi asam. Sel apakah yang dimaksud? Sel G. Ya. Proses pembentukan H+ dalam sel parietal untuk produksi HCl diawali oleh reaksi antara CO2 dan H2O. Reaksi ini dipercepat secara signifikan oleh enzim. Ya, tepuk tangan kita. Tapi ini baru level mudah ya. Gak apa-apa. Oke, make us happy. Terus kita akan lanjut ke ini, ke yang tujuan 2. Yang kita harus ngebut ini, saya punya waktu 40 menit lagi. Insya Allah semoga bisa. Sekarang yang pankreas ya, pankreas kita masuk pankreas. Ini adalah
gambar dari pankreas. Di video tadi dijelaskan ada bagian endokrin, ada bagian eksokrin. Bagian endokrinnya islet, Langerhans, sedangkan bagian eksokrinnya adalah ini. Ada sel yang namanya sel acinus dan sel ductus. Barangkali di histologi juga sudah belajar untuk sel. Jadi kita fokusnya di situ. Sama sel D ya, sel D untuk buat somatostasin. Nah kita lihat nih, ini ada sel acinus, ini ada sel ductus, ini namanya sentroasinar yang fungsinya mendekati sel ductus. Nah ini hampir sama, tapi gambarnya gini. Kalau sel acinus ini menghasilkan enzim-enzim, kalau ductus ini menghasilkan karbonat, gitu. Gampangannya begitu. Jadi kalau kemotripsin, amilase dan sebagainya itu yang menghasilkan sel asinar, sedangkan yang sel ductal dan sentroasinar itu menghasilkan karbonat. Nah kalau di lambung tadi karbonat dimasukkan ke dalam darah, kalau di sini karbonatnya dimasukkan ke dalam lumen duodenum supaya empedu bisa kerja. Jadi kurang lebih reverse-nya di sana, gitu. Ini HCl-nya jadi masuk, HCO3-nya jadi keluar, begitu. Jadi HCl-nya kayak dinetralisir, gitu, dicuri kloridanya, sedangkan digantikan dengan HCO3 supaya duodenum nggak kena asam. Kalau kena asam terus nanti tukar duodenum, gitu. Jadi gambarnya seperti itu. Kok ini tuh belum saya slideshow ya, yowis. Ini eksokrin, ini endokrin. Ini eksokrinnya ada sel acinus, sentroasinar sama sel ductal. Ini sel acinus menghasilkan enzim-enzim, sedangkan sel sentroasinar dan ductalnya utamanya membuat bikarbonat. Keduanya dikeluarkan di ductus pankreatikus yang nanti bersatu dengan sistem biliar. Jadi dia sama-sama dulu ketemu dengan sistem biliar, terus keluar sama-sama ke duodenum gitu. Ya untuk amilase, lipase dan sebagainya ya untuk pencernaan karbohidrat, lemak dan protein tentunya. Sedangkan bikarbonat untuk menetralisir asam lambung supaya pH-nya naik lagi, supaya empedu bisa menuntaskan, memberi kesempatan untuk lipase untuk mengerjakan pencernaan lemak dan sebagainya. Kalau yang endokrin ya ini cukup tahu saja ya, ini sel B, bagian B itu insulin, bagian A ini glukagon, bagian delta somatostasin. Oke, lalu kita ulangi lagi sekresi pankreas dalam sistem pencernaan, terutama oleh sel acinus itu mensekresikan enzim yang diperlukan untuk pencernaan karbohidrat, protein dan lemak. Dan sedangkan sel ductal dan sentroasinar menghasilkan Na bikarbonat ya, natrium bikarbonat untuk menetralisir lambung, asam lambung. Ini karbohidrat begini. Saya pikir kalau ini di SMA udah pernah ya. Kita lanjutkan lagi. Fase sekresi gaster tadi ada sefalik, gaster dan intestinal. Yang fase sekresi pankreas pun begitu. Ada fase sefalik, ada fase gastrik dan ada fase intestinal. Bedanya kalau tadi yang di gaster itu fase gastriknya tuh 60% fase gastrik gitu. Cairan HCl itu 60% dikeluarkan saat fase gastrik. Kalau pankreas itu 80% dilepaskan saat makanan sudah masuk intestin, begitu. Fase sefalik ini sama, mediatornya sel vagus persis sama kayak fase sefaliknya gaster. Kemudian fase gastrik ini juga kurang lebih sama, sedangkan fase intestinal itu di situ utamanya sekresi enzim dan air, gitu, 80% di sana. Nah ini untuk kekhasannya, untuk sekresi pankreas, Bu Intan lihat di materinya Dr. Arif juga sudah ada dua enterogastron utama untuk sekresi pankreas yang namanya sekretin dan CCK. Ya kan, dengan Dr. Arif kan sudah belajar ini ya. Nah kita lihat ini kecil sekali di sini ya, mungkin coba lihat di gadgetnya masing-masing. Pertama kita lihat yang
Bu Intan aja juga sudah. Ini sekretin berarti ya. Benar-benar. Ini sekretin. Sekretin itu ketika ada makanan masuk lambung, masuk duodenum, dia akan makanan masuk lambung. Begitu makanan masuk lambung ini tulisannya asam. Apa ini? Asam di lumen duodenum. Jadi begitu HCl masuk di lumen duodenum, sekretinnya akan ditingkatkan, sekretin akan dikeluarkan. Begitu sekretin dikeluarkan, maka ductus pankreas akan menghasilkan natrium bikarbonat. Sebaliknya, ketika lemak dan protein itu dari lambung masuk ke duodenum, maka yang akan dikeluarkan utama adalah CCK. Dan CCK ini ya ada lemak, ada protein, ya dia butuh enzim untuk pencernaan kan. Maka CCK itu akan memanggil sel asinus untuk mensekresikan enzim. Begitu. Jadi sekret itu jodohnya adalah ductus, sedangkan CCK jodohnya adalah sel asinus. Gitu. Oke, bisa diterima ya? Kita lanjutkan. Sudah kuis lagi. Kita masuk kuis lagi. Berarti saya minta ini kayak gini ya. Ini kesini gini. Jadi saya mau minta kuis yang tujuan 1, tujuan 2 masih lebih gampang daripada nanti yang tujuan 3. Makanya kita cepat-cepat saja supaya nanti tujuan 3 dan tujuan 4 bisa tercover dengan baik. Kita tunggu dulu. Ya, kita coba klik. Pertanyaan pertama, manakah fungsi utama dari larutan natrium bikarbonat yang disekresikan oleh sel ductus pankreas? Menetralisir asam lambung, mencerna. Oke, berikutnya. Sel-sel pankreas yang secara spesifik bertanggung jawab untuk memproduksi dan mensekresikan proenzim pencernaan protein seperti itu adalah sel asinus. Oke. Lalu selama fase intestinal, hormon apakah yang menjadi stimulus utama sel asinus pankreas untuk melepaskan sekresi? Betul, CCK. Pankreas menghasilkan berbagai enzim untuk pencernaan. Apakah peran spesifik dari enzim lipase? D ya. D. Sudah ya? Selesai. Salah. Ketiga fase pankreas manakah yang dianggap paling penting karena menyumbang 8%? B ya? Oke, ya. Berarti tadi dengerin, alhamdulillah. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke tujuan ketiga. Tujuan ketiga tentang fisiologi hepar, sirkulasi splanik dan metabolisme bilirubin. Jadi ini adalah arsitektur dari hepatosit di dalam sel hepar. Kita tahu ada vena centralis dan ada vena portal yang ada di samping-sampingnya. Mirip osteon kalau menurut Bu Intan. Mengingatkan Bu Intan pada osteon ini. Jadi ada vena centralis dan ada ini. Ini jadi unit terkecilnya adalah ini begitu. Nah ini gambar nanti ada sirkulasi splanik nanti. Tapi kita akan lihat. Ini ilustrasi awalnya dulu. Sekarang kita lihat fungsi hepar secara umum. Jadi hepar itu fungsinya tadi dikatakan pabrik biokimia terbesar dalam tubuh, gitu ya. Di video tadi dikatakan begitu. Pertama, tugasnya dia adalah mengkonjugasi bilirubin. Bilirubin itu merupakan produk samping dari pembongkaran hemoglobin. Sel darah merah kita usianya hanya 3 bulan, 120 hari sudah mati dari awal sampai terakhir. Nah, di
dia mati itu harus dibongkar lagi, didaur ulang lagi, ferumnya dipakai lagi dan sebagainya, dia dibongkar. Hemoglobin dibongkar, hemnya dibongkar, globinnya didaur ulang. Nah, hemnya ini didaur ulang akhirnya jadi bilirubin. Biliverdin terus bilirubin. Yang mendaur ulang itu si limpa, kemudian sumsum tulang dan sebagainya. Nah, bilirubin yang ada di hasil produk dari pembongkaran hemoglobin tadi itu sifatnya nggak larut air. Kalau kebanyakan di dalam tubuh bilirubin yang seperti itu, namanya bilirubin indirect atau yang tidak terkonjugasi, dia nggak bisa mengalir di dalam tubuh, dia nempel-nempel, orang jadi sakit kuning tadi, ikterik tadi. Tapi alhamdulillah tubuh tuh punya mekanisme, bilirubinnya kalau jumlahnya nggak berlebihan akan digandeng oleh albumin di dalam tubuh, digandeng tuh, yuk tak antar ke hati gitu sama albumin. Diantarlah ke hati, dan di hati dia akan dikonjugasi dengan asam glukuronat dengan enzim glukuronat transferase. Dia digandengkan dengan ini loh bilirubin temenmu, kamu temenan sama asam, gandengan sama asam glukuronat. Nah, begitu dia terkonjugasi, dia sekarang sudah bisa larut air kayak gitu gampangannya. Fungsinya mengkonjugasikan bilirubin yang tidak terkonjugasi menjadi bilirubin terkonjugasi supaya bisa ditransportkan di plasma tanpa harus gandengan dengan albumin lagi. Itu fungsi pertama yang Bu Intan tekankan, karena nanti di semester 3 akan belajar ikterik gitu, yang nanti akan di mungkin juga di biokimia belajar ini belum ya? Belum, nanti di semester depan, semester 3. Itu fungsi pertamanya berurusan dengan bilirubin. Fungsi yang kedua, memproduksi dan mensekresikan empedu. Empedu itu penting nggak, Mas Mbak sekalian? Penting sekali, utamanya untuk mencerna lemak, gitu kan? Nah, yang menghasilkan adalah hati, hepatosit tadi. Walaupun setelah dihasilkan oleh hati, dia nggak langsung masuk ke duodenum, tapi disimpan dulu di kantong empedu, ya kan? Berarti kantong empedu sama kandung kemih itu cuma tempat, bukan produksi. Kalau kandung kemih itu menampung hasil kerja ginjal, sedangkan kantong empedu menampung hasil kerja hati. Itu yang menghasilkan empedu apa? Juga hati. Jangan kacaukan antara bilirubin dan empedu ya. Lalu fungsi metabolismenya kita tahu. Kalau ini kan kita sudah belajar bahwa proses glikolisis, gluconeogenesis, glycogenolisis untuk menjamin homeostasis kadar gula di dalam darah juga diperantarai oleh hati. Jadi selain mengkonjugasi bilirubin menghasilkan empedu, dia juga punya fungsi metabolisme karbohidrat, metabolisme protein maupun lipid, karena dia juga bisa mensintesis asam-asam amino dan juga mensintesis lipoprotein. Jadi fungsi ketiganya itu. Fungsi yang terakhir adalah fungsi detoksifikasi. Jadi dia adalah satpam di dalam tubuh kita. Kalau ada bahan kimia atau bahan biologis yang membahayakan oleh tubuh datang dari saluran cerna, maka dia di stop dulu di hati untuk diolah oleh hati sehingga bahan biologis, virus, bakteri, jamur yang masuk ke aliran darah itu dikondisikan dulu, termasuk juga detoksifikasi kimia. Itu fungsinya. Nah, sekarang sirkulasi splanik atau splanikus. Ini mungkin juga sudah tahu, tapi Bu Intan ulangi lagi bahwa sistem sirkulasi darah ke seluruh organ pencernaan dan hati ini definisinya ya. Splenic circulation adalah sistem sirkulasi darah dari seluruh organ pencernaan ke hati. Jadi ketika duodenum, yeyenum, ileum menyerap bahan makanan, itu yang keserap kan ya toksin juga keserap, beberapa virus atau bakteri yang bertahan juga keserap ya kan. Nah, dia tidak akan langsung masuk vena cava, gampangnya kayak gitu. Dia di stop dulu masuk ke hati lewat vena porta. Setelah dia ditreat di hati, baru dari hati masuk ke vena cava superior, baru masuk ke jantung, baru kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi gampangnya splenic circulation itu adalah hati menjembatani dari darah dari yang tadi menyerap
bahan-bahan makanan tidak langsung ke jantung tapi di hati dulu. Gampangnya gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Kita lanjutkan. Oke, ini bilirubin yang tadi Bu Intan ceritakan. Di sini ada tahapannya. Tahapan pertama bilirubin itu terjadi ketika sel darah merah itu sudah tua, umurnya udah 3 bulan. Nah, maka dia akan dicegat oleh limfa. Kamu udah usul, kamu harus dibongkar. Saya akan bikin yang baru lagi gitu. Maka hemoglobinnya dipisah ya, jadi hem jadi globin berarti. Terus hemnya kemudian gampangnya jadi biliverdin, kemudian bilirubin indirect. Bilirubin indirect nggak bisa kemana-mana kalau nggak digandeng oleh hati. Jadi kalau misalnya gampangnya ada pemecahan hemoglobin yang banyak gitu ya, ada anemia hemolitik, berarti bisa iterik juga kan ya? Karena albuminnya, bayangkan albumin itu Pak Gojek, lagi hujan, lagi habis konser, habis DBL misalnya, cari ini kan susah karena antara si albuminnya, si Pak Gojeknya, Pak Gokarnya lebih sedikit dari yang mau digandeng gitu ya. Itu kemudian orang jadi tertumpuk gitu, kita jadi iterik lagi, itu juga bisa salah satu cara iterik. Nah, dalam keadaan normal bilirubin semua digandeng oleh albumin dibawa ke hati. Nah, oleh hati tadi oleh enzim glucuronil transferase digandengkan dengan asam glucuronat. Nah, ini kemudian bilirubin terkonjugasi ini masuk ke empedu membentuk garam empedu. Jadi bilirubin adalah part dari empedu, part dari biles. Jadi apakah isinya hanya bilirubin saja? Enggak, tapi ini partly isinya bilirubin. Nah, lalu kemudian dia kan empedu itu apalagi kalau ada lemak dia kan tercurah ke duodenum kan. Nah, di sana dia kerja garam empedu secara umum, tidak hanya bilirubinnya, itu kerja untuk emulsifikasi lemak. Si bilirubinnya ikut ke sana, ada yang keserap juga ke dalam aliran darah, tapi sebagian juga keluar ke sistem ke kolon gitu ya. Di kolon dia akan dirubah oleh bakteri menjadi urobilinogen dan stentobilin yang memberi warna coklat pada feses kita gitu. Nah, yang terserap tadi gimana Bu Intan? Yang terserap juga di dalam sirkulasi splanchnic, terus masuk ke vena cava, masuk ke jantung, masuk ke ginjal. Di ginjal juga kemudian dibuang di hati, jadi jadi urin, jadi urobilin begitu. Jadi pembuangannya seperti itu. Tapi nanti kita ingat ya. Yaudah itu aja dulu aja. Berarti ada cukup ini dulu, nanti tidak complicated. Nanti saya jelaskan setelah sampai saja. Nah, sekarang tujuan 3 ya. Saya masih ada waktu, masih insya Allah masih. Bu ingat cepat-cepat saja. Siapa tahu nanti kita bisa gunakan waktu yang lain untuk latihan dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke kuis lagi ya. Kuis. Kok harus Bu Intan ini harus saya. Kita bolehlah sekarang nggak usah bilang mudah gitu ya. Siapa tahu juga bisa kok. Coba, kalau kita nggak bilang mudah atau sedang aja ya, kita bisa sedang ya. Tapi kalau nggak bisa, oke. Soalnya Bu Intan itu baru next time saya belum paham Mas dan juga belum bisa jawab. Ini beda generasinya. Yuk kita mulai lagi. Bismillah. Seorang pasien didiagnosis mengalami kerusakan proses konjugasi di HIF-A. Manakah temuan ini memang sulit ya? Manakah temuan laboratorium berikut yang paling sesuai? Jadi gangguannya pada proses konjugasi. Peningkatan kadar bilirubin
bilirubin indirect, warna feses menjadi lebih gelap, peningkatan kadar urobilinogen urin, penurunan kadar plasma. Mana? Sepakat. Ya, saya lihat Joyce tadi bilang A, berarti aku manut. Yeay. Oke, kita lanjut. Apa fungsi utama dari sirkulasi splanik yang melibatkan vena porta sebelum darah kembali ke sirkulasi umum? B. Oke, B ya. Oke. Seorang pasien mengalami ensefalopati hepatik akibat sirosis hati. Sirosis hati itu hatinya rusak terus jadi ada fibrosis di situ. Mungkin kan hepatitis apapun itu. Di mana kadar amoniak dalam darahnya sangat tinggi. Kegagalan fungsi hepar manakah yang menyebab kondisi ini? Berarti kita kuncinya di amoniak ini ya. Kegagalan sintesis faktor pembekuan, kegagalan konjugasi, kegagalan ionisasi. Oke, ya. Warna coklat khas pada feses dan warna kuning pada urin adalah hasil akhir metabolisme bilirubin. Manakah urutan proses yang benar yang menghasilkan kedua pigmen tersebut? Bilirubin terkonjugasi, urobilin di hati, sebagian disekresi di ginjal, sisanya menjadi sterkobilirubin di usus. Coba kita lihat. Bilirubin terkonjugasi, urobilinogen di usus bagian diserap, sisanya menjadi sterkobilinogen di feses. Ini pertanyaannya apa sih? Urutan proses ada. Hemoglobin, bilirubin di limfa, sebagian diserap menjadi urobilin, bilirubin bebas, sterkobilirubin sebagian besar. Ini agak sulit tapi jawabnya apa? Kita voting ya. Atau ada yang mau volunteer mau jawab apa? Apa? Tadi ada satu huruf yang keluar. Siapa yang bilang tadi? Rino. Tadi daerah sana sih daerahnya Rino sama Raffi sama Iksan. Saya nggak lihat ini sama Sakti. Ini Isan. ya apa, Mas? Pilih apa? Oke. Kelas Isan. Berikutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh dari fungsi detoksifikasi biologis yang dilakukan HEPA? C. Detoksifikasi biologis. Sel Kupfer. Yang mana? C. Tadi ada sitokrom 450, ada sel Kupfer. Sel Kupfer itu makrofagnya hati. Ya, ini ya. Oke, ya. Yuk, kita masih ada 16 menit. Kita akan masuk ke tujuan 4. Tujuan 4 tentang sekresi empedu, sistem biliaris, sirkulasi enterohepatik dan fungsi darah empedu. Ini yang mungkin sedikit complicated. Oke, bagaimana empedu disintesis? Kalau Bu Intan ulangi, bilirubin itu datangnya dari mana tadi? Dari hemoglobin, tepatnya hemnya ya. Kalau empedu disintesis dari kolesterol. Oke, dari kolesterol. Pertama terbentuk asam empedu primer. Jadi kolesterol diterit oleh enzim 7-alfa hidroksilasa menjadi asam kolat dan asam kenodioksikolat. Jadi ini empedu primer. Nah, empedu primer itu yang dihasilkan oleh hati itu namanya empedu primer, yang masuk ke kantong empedu kemudian dimasukkan ke ductus pankreatikus terus masuk ke mencerna lemak di duodenum, itu asam empedu primer. Nah, setelah dia kerja di duodenum, dia kemudian turun ke bawah, kemudian oleh bakteri diubah jadi asam empedu sekunder. Kalau tadi bilirubin diubahnya menjadi urobilinogen, menjadi sterkobilinogen sama urobilin ya kan? Tapi kalau empedu itu diubahnya menjadi asam empedu sekunder, namanya dioksikolat sama litokolat di bakteri. Uniknya nanti sebagian dari empedu sekunder itu akan diserap kembali
oleh sirkulasi enterohepatik namanya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjutkan lagi. Tapi ini sementara ini aja dulu. Lalu asam empedu ini ketika dimasukkan ke dalam kantong empedu, dia akan digandeng oleh glisin dan taurin yang membuat asam empedu itu menjadi larut air. Terus dia dimasukkan di kantong. Kecuali loh, kalau pas makan lemak terus hati itu memproduksi asam empedu, ya dia langsung nggak bisa masuk kantong, masuk langsung ke bypass ke duodenum. Tapi kalau kita lagi nggak makan, maka disimpan dulu di duodenum, ya persis kayak vesika vilea lah, seperti itu. Nah, garam empedu ini fungsinya sebagai deterjen fisiologis untuk emulsifikasi lemak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang sekresi empedu. Tadi empedu dihasilkan oleh hepatosit dari kolesterol menjadi garam empedu primer, kemudian masuk ke dalam kantong empedu, kemudian dia masuk ke ductus biliaris intrahepatik, melewati ductus biliaris intrahepatik terus masuk ke duodenum. Sekresi ini ternyata dipengaruhi oleh enzim pankreas yang tadi menstimulasi juga. Kalau sekretin tadi menstimulasi sel apa ya di pankreas? Sel ductus dan sentral asina. Sedangkan CCK tadi kalau pankreas menstimulasi sel asinus. Nah, itu di pankreas. Ternyata sekretin dan CCK juga mempengaruhi empedu. Di sekretin ini di empedu dia juga meningkatkan bikarbonat empedu. Jadi sekretin tidak hanya meningkatkan bikarbonat pankreas, juga meningkatkan bikarbonat empedu. CCK selain dia menstimulasi sel asinus untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan, dia juga merangsang kontraksi kantong empedu untuk merelaksasikan sphincter Oddi. Kenapa CCK ini berfungsi untuk membuat kantong empedu jadi longgar sehingga empedu itu masuk ke duodenum? CCK itu terstimulasi saat ada makanan masuk lambung. Berarti saat makanan masuk lambung ya butuh enzim, butuh empedu, ya kan? Karena ada makanan di duodenum, maka dia langsung mengkode sel asinus untuk mengeluarkan enzim dan meminta empedu untuk luruh masuk ke dalam, gitu ya. Jadi menurut saya fisiologi itu ya hafalan, ya memang hafalan, tapi logika juga menurut saya. Oke, kemudian ini sel vagus juga meningkatkan sekresi empedu. Empedu, garam empedu terdiri dari air, garam empedu, fosfolipid, kolesterol, bilirubin dan elektron. Jadi bilirubin itu part dari biles ya. Saat tidak ada makanan, empedu dari hati masuk ke kantong empedu. Saat ada makanan, dari kantong empedu keluar ke duodenum, atau kalau dari hepatosit juga bisa langsung keluar di duodenum. Nah, sekarang sistem biliaris. Sistem biliaris ini jadi hepatosit yang banyak di sel hepatosit kan ada banyak sekali ya di dalam sel ya. Lalu dia menghasilkan tadi kolesterolnya, menghasilkan empedu gitu. Nah, dia kemudian dari berbagai tempat dia akan masuk ke common hepatic duct, dan ketika nggak ada makanan dia akan belok ke sini kan, Mas Mbak sekalian? Disimpan di sini begitu. Kecuali kalau ada makanan dia bisa langsung ke sini. Nah, dia disimpan di sini. Tapi ketika si CCK-nya memerintah, hei empedu, ini ada makanan, kamu harus mengeluarkan, harus relaksasi sphincter Oddi-nya. Dia akan keluar di sini. Dan kemudian dia bersamaan dengan enzim-enzim pankreas maupun non-bikarbonatnya pankreas keluar bersama-sama di namanya hepatopankreatic ampulla of Vater, gampangnya ampulla Vater gitu biasanya begitu, masuk ke duodenum. Jadi mereka bersatu dulu baru kemudian masuk ke duodenum. Secara anatomi kayak gitu. Ini yang dinamakan sistem biliar. Itu yang bisa dipahami ya Mas dan sekarang ya. Kita lanjut lagi. Fungsi kantong empedu. Fungsi kantong empedu pertama menyimpan empedu saat tidak ada makanan. Saat ini sphincter Oddi tertutup karena memang empedu tidak diperlukan, ya disimpan. Lalu kantong empedu selain menyimpan, dia juga memekatkan
supaya efisien penyimpanannya, nggak mudah penuh gitu. Caranya dengan cara menyerap air dan ion. Jadi kalau disimpannya lama, kalau orang dengan kolesterolnya tinggi, berarti empedunya juga banyak ya. Nah, kayak gitu. Jadi kemudian dia risiko kolelitiasis, kayak gitu. Dia dipekatkan ya. Kalau terus pekat banget ya, kemudian ya terus dibantu itu tadi. Kemudian dikeluarkan ketika ada kain itu kan ini ya, kimus masuk ke dalam duodenum. Kemudian asam lemak dan tidak menstimulasi sel I di pankreas untuk melepaskan JCK gitu. JCK menyebabkan kontraksi kantung empedu dan relaksasi sphincter aorti. Empedu dikeluarkan di duodenum untuk emulsifikasi lemak dan pembentukan misel. Misel itu yang jadinya gumpalan lemak menjadi kecil-kecil sehingga luas permukaannya jadi besar. Kalau luas permukaannya besar atau luas, maka lipase bisa kerja lebih baik. Nah, ini sirkulasi intrahepatik. Tadi sudah kenalan dengan sirkulasi splanik, sistem biliar. Sekarang sirkulasi enterohepatik. Sirkulasi enterohepatik adalah sirkulasi yang membuat garam empedu yang dicurahkan di dalam duodenum itu diserap kembali oleh pembuluh darah, dimasukkan lagi ke hati sehingga tidak perlu membuat garam empedu terus-terusan banyak. Gampangnya kayak gitu. Di sini dikatakan garam empedu yang disekresikan setiap saat itu sebenarnya 95%-nya adalah daur ulang. Paham maksud Bina? Yang baru itu cuma 5%. Jadi sebenarnya kalau konsumsi kolesterol dan sebagainya nggak perlu banyak-banyak gitu lah. Kalau kita over konsumsi kolesterol atau kemudian ada gangguan metabolisme kolesterol, ya garam empedunya jadi kepanjangan gitu. Karena toh kita tuh nggak perlu banyak sekali gitu. Dan 95%-nya daur ulang saja. Reabsorpsinya di mana? Reabsorpsinya utamanya di ileum bagian akhir sebelum masuk ke kolon. Itu utamanya di situ. Jadi kalau ada gangguan ileum, entah itu misalnya inflammatory bowel disease atau apa begitu ya, gangguan resorpsi empedu itu terjadi nanti. Jadi sirkulasi enterohepatik adalah garam empedu yang diserap kembali didaur ulang oleh hati. Proses ini dinamakan sirkulasi enterohepatik yang terjadi berulang setiap hari. Kehilangan garam empedu setiap hari hanya 5% saja hilang melalui feses di kolon. Kekurangannya digantikan dengan sintesis yang baru sehingga praktis hati hanya buat 5% saja per hari. Karena yang hilang hanya 5%, maka yang dibuat baru hanya 5% saja. Itu siklus enterohepatik. Sampai di sini berarti Bu Intan harapkan sudah bisa membedakan antara sirkulasi splanik, sistem biliar sama sirkulasi enterohepatik. Fungsi empedu. Fungsi hati banyak, fungsi empedu juga banyak. Pertama, emulsifikasi lemak yang sejak dari SMA dulu juga kita sudah paham untuk membuat lemak lebih emulsified. Gampangnya itu kayak sabun ya. Kita kalau punya piring yang habis makan berlemak, piring yang berlemak banget gitu, kalau kita kasih sabun kan lemaknya langsung membutir ya. Ya gampangnya gitu, kayak deterjen persis empedu tuh. Dengan dia mengemulsifikasi lemak secara tidak langsung, dia membantu absorpsi lemak dan vitamin yang larut lemak, ya kan? Kemudian selain itu empedu juga mensekresikan produksi sisa metabolisme seperti bilirubin dan kolesterol yang tidak larut air. Selain itu, dia bersama natrium bikarbonat yang dari pankreas juga bisa menetralisir asam lambung. Empedunya juga ada bikarbonatnya, jadi dia bersama dengan DNA bikarbonat dari pankreas menetralkan asam lambung supaya aman gitu yang di lambung. Juga memang suasana yang diinginkan untuk pencernaan amilase dan karbohidrat itu situasinya tidak asam, netral ke arah base. Mencegah pertumbuhan bakteri berlebih melalui efek deterjen ringan dari garam empedu sehingga membran bakteri yang ada fosfolipidnya jadi terurai, bakterinya jadi pecah gitu lah. Ini tujuan 4 Mas dan Mbak sekalian. 5 menit loh, berarti timingnya Bu Intan oke ya? Oke. Saya mau uji diri saya sendiri, soalnya nggak ada yang menguji. Oke, kita 5 menit dan kita selesai insya Allah ya. Oke. Ya. Kok macet ya?
Dia udah capek. Dia happy. Slide saya udah habis kan ya? Sudah tinggal itu aja ya. Ya kok saya mau uji diri sendiri terus jadi feel ya. Ya protes.